Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trimutiara dengan NIM 2030111146. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang mengetahui dan memahami rasam Al-Quran. Di sini kita harus tahu dulu pengertian dari rasam Al-Quran. Secara etimologi, rasam merupakan masdar atau urutan ketiga dari rasma, yausam, dan rasam. Pada kamus Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam, rasam diartikan dengan kata kitab atau khatab yang mempunyai arti tulisan. Secara terminologi, terdapat beberapa interpretasi, di antaranya menurut Al-Zarqani dalam kitabnya Manahil Al-Irfan fi Ulum Al-Quran, rasam al-mushaf adalah pola yang digunakan Utsman bin Affan dalam penulisan huruf dalam kalimat Al-Quran. Menurut bahasa, rasam Utsmani dapat dimaknai sebagai bekas penulisan Al-Quran yang pernah dibekukan pola penulisannya di masa Khalifah Utsman. Rasam Utsmani ialah penulisan Al-Quran yang dilakukan oleh para sahabat sebagai panitia khusus di bawah pimpinan Zaid bin Sabit, sesuai yang didiktekan Rasulullah SAW kepada Zaid bin Sabit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa rasam Al-Quran adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari mengenai penulisan mushaf dalam Al-Quran yang dilakukan dengan cara khusus, baik itu dalam lafal-lafalnya maupun dalam bentuk huruf yang dipakai. Kemudian kaidah-kaidah yang terdapat dalam rasam Utsmani. Yang pertama, kaidah al-hazaf. Di sini al-hazaf yaitu pembuangan huruf bukan tanpa alasan. Tentu terdapat beberapa syarat, yaitu yang pertama syaratnya alif dibuang jika berada setelah ya, nida, dan dalam dhamir mutakallim yaitu ma al-ghair atau mazkur dalam mengenal rasam. Kemudian juga pada jamak dan mudzakkar salim yang berulang paling sedikit 2 kali dalam sesudah alif tidak terdapat tasydid dan hamzah. Kemudian contohnya yaitu dalam rasam Utsmani yaitu al-ghasarrauna, yaitu contohnya alif dalam jamak mudzakkar salim yang dibuang. Kemudian yang kedua yaitu kaidah al-ziyadah. Di sini kaidah al-ziyadah yaitu dinamakan ziyadah dengan huruf hakiki. Selain itu ada ziyadah ghairu hakiki. Artinya apabila tambahan huruf mempengaruhi pada bacaan ketika wakaf, maka ketika wakaf seluruh imam qiraat membacanya dengan isbat al-alif. Huruf yang ditambahkan dalam kaidah ini yaitu alif, ya, dan waw. Kemudian contohnya yaitu malakau rohakum. Di sini yaitu penambahan alif setelah waw yang jamak. Selanjutnya yang ketiga yaitu kaidah hamzah. Hamzah di sini ada 4 pola penulisan hamzah dalam rasam Utsmani. Yang pertama, terkadang ditulis menggunakan alif, terkadang ditulis dengan menggunakan huruf waw, terkadang ditulis dengan huruf ya, dan terkadang ditulis tanpa bentuk atau hazaf sirah. Di sini contohnya bentuk huruf alif yaitu awala, yang waw ya manu, yang ketiga yang huruf ya mala ya kat. Di sini kalau hazaf surahnya yaitu baina muraah. Selanjutnya yang keempat kaidah al-badal, artinya yaitu pergantian huruf. Kaidah al-badal berkaitan dengan beberapa ketentuan. Ada kalanya mengganti alif dengan waw, huruf waw dengan alif kepada alif, lalu alif layanah dengan ditulis ya, sehingga alif diganti dengan ya. Maka taukid khafifah boleh diganti juga dengan alif, dan huruf ha sebagai ganti tatanis. Kemudian contohnya yaitu sholawat, yang penulisan alif diganti dengan waw. Kemudian hayawat
ditulis dengan penulisan ganti dengan waw. Selanjutnya yaitu yang keempat, kaidah al-fasl wa al-wasl. Di sini artinya penulisan atau kata nyambung atau bersambung dengan kata sesudahnya. Contohnya Allah, keterangannya menyambung kata an dan la. Selanjutnya yaitu yang ke-6, kalimat yang dibaca lebih dari satu qiraat. Di sini selama tidak tergolong qiraat syazah. Contohnya salah satu mazhab yaitu yakazabuna. Di sini akan ditulis dalam mazhab lain yaitu yakaduna. Selanjutnya yaitu materi tentang hukum dan kedudukan serta pendapat ulama tentang rasam usmani. Kelompok pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pola rasam usmani bersifat tauqifih. Di sini dengan alasan bahwa para penulis wahyu adalah sahabat-sahabat yang ditunjuk dan dipercaya Nabi SAW, dan para sahabat tidak mungkin melakukan kesepakatan atau ijma' dalam hal-hal yang bertentangan dengan kehendak dan restu Nabi. Kelompok kedua berpendapat bahwa pola penulisan di dalam rasam usmani tidak bersifat taufikih, tetapi hanya bersifat ijtihad para sahabat. Tidak ditemukan riwayat Nabi mengenai ketentuan pola penulisan wahyu. Adapun didapatkan 3 hasil, yaitu yang pertama, agar umat Islam di seluruh dunia memiliki kitab suci yang seragam dalam pola penulisannya sesuai dengan pedoman aslinya. Yang kedua, pola penulisan Al-Quran dengan rasam usmani kalaupun tidak bersifat taufikih, minimal telah merupakan ijma' atau kesepakatan para sahabat Nabi. Ijla' sahabat memiliki kekuatan hukum tersebut yang wajib diikuti, termasuk dalam penulisan Al-Quran dengan rasam usmani bila dimaksudkan sebagai kitab suci secara utuh. Yang ketiga, pola penulisan Al-Quran berdasarkan rasam usmani boleh dikatakan sebagian besar sesuai dengan kaidah-kaidah rasam imla'i, dan hanya sebagian kecil saja yang menyalahi atau berbeda dengan rasam imla'i. Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik rasam usmani. Yang pertama, tulisan-tulisan pada masa itu tidak memiliki titik, baris, dan tanda baca. Tipologi tulisan Arab seperti ini pada masa itu dapat kita saksikan pada manuskrip kuno berbahasa Arab pada hari ini. Kemudian yang kedua, kebanyakan huruf atau khususnya huruf-huruf alif belum lagi ditulis seperti kata-kata seperti Ar-Rahman, Al-Alim, Al-Malik yang ditulis dalam bentuk Al-Rahman, Al-Alamin, dan Malik. Kemudian yang ketiga yaitu sebagian huruf ditulis sama dengan bentuk huruf lainnya. Di sini seperti kata-kata sholat, zakat, dan duhaha, yaitu yaghashashaha. Kemudian yang keempat, sebagian huruf dalam bentuk tambahan yang ditulis pada pelafalan. Di sini contohnya yaitu kata-kata yad'un, yatslu, mi'at, ji, dan lisyai di sini. Kemudian juga selanjutnya yaitu urgensi rasam usmani. Pada mulanya mushaf para sahabat yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Mereka mencatat wahyu Al-Quran tanpa pola penulisan standar, karena umumnya dimaksudkan hanya untuk kebutuhan pribadi, tidak direncanakan akan diwariskan kepada generasi sesudahnya. Di zaman Nabi SAW, Al-Quran ditulis pada benda-benda sederhana seperti kepingan-kepingan batu, tulang-tulang kulit unta, dan pelepah kurma. Tulisan Al-Quran ini masih terpencar-pencar dan belum terhimpun dalam sebuah mushaf yang disimpan di rumah Nabi SAW. Penulisan ini bertujuan untuk membantu memelihara keutuhan dan kemurnian Al-Quran, di mana zaman Abu Bakar Al-Quran yang terpencar itu disalin ke dalam suhuf atau lembaran-lembaran
Di sini juga penghimpunan Al-Qur'an. Di sini juga penghimpunan Al-Qur'an ini dilakukan oleh Abu Bakar setelah menerima usul dari Umar bin Al-Khattab yang khawatir akan semakin hilangnya para penghafal Al-Qur'an sebagai mana yang terjadi pada perang Yamamah yang menyebabkan gugurnya 70 orang penghafal Al-Qur'an. Karena itu, tujuan pokok dalam penyalinan Al-Qur'an ini di zaman Abu Bakar yaitu dalam rangka pemeliharaan agar jangan sampai ada yang terluput dari Al-Qur'an. Kemudian di zaman Khalifah Utsman bin Affan, Al-Qur'an disalin lagi ke dalam beberapa naskah. Untuk melakukan pekerjaan ini, Utsman membentuk tim 4 yang terdiri dari Zaid bin Sabit, Abdullah ibnu Az-Zubair, Sa'ad ibnu Al-As, dan Abdal Ar-Rahman Al-Harits. Dalam kerja penyalinan Al-Qur'an ini, mereka mengikuti ketentuan-ketentuan yang disetujui oleh Khalifah Utsman. Di antaranya ketentuan itu adalah bahwa mereka menyalin ayat berdasarkan riwayat mutawawir yang mengabaikan ayat-ayat mansukh dan tidak diyakini dibaca kembali di masa Nabi SAW. Tulisannya secara maksimal maupun diakomodasikan qiraat yang berbeda-beda dan menghilangkan semua tulisan sahabat yang tidak termasuk ayat Al-Qur'an. Kemudian para penulis dan para sahabat setuju dengan tulisan yang mereka gunakan ini. Para ulama menyebutkan cara penulisannya ini sebagai rasam al-mushaf karena cara penulisan disetujui oleh Utsman sehingga sering pula dibangsakan oleh Utsman. Demikianlah presentasi materi tentang rasam Al-Qur'an yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.